Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera sehat selalu buat teman semua. Mohon dukungan channel kami dengan cara subscribe dan tonton terus video kami hingga selesai. Terima kasih. Kaum Yahudi sangat bersemangat menanti kedatangan Nabi yang telah diharapkan, bukan karena pencerahan spiritual melainkan karena mereka berharap dapat merebut kembali supremasi mereka di Yasrib. Mereka kini terguncang menyaksikan orang yang mendakwahkan kebenaran tentang Tuhan yang satu itu ternyata dari keturunan Ismail bukan Ishak. Lagi pula keberhasilannya nyata-nyata didukung oleh kekuatan Tuhan. Mereka khawatir dia adalah nabi yang dijanjikan karena dia diutus kepada kaum yang mereka benci. Mereka berharap agar dia bukan seorang nabi dan mereka berusaha mempengaruhi diri mereka sendiri dan orang lain bahwa dia bukanlah utusan Allah yang sebenarnya. Sebab Muhammad telah mengaku berita-berita yang diterimanya berasal dari langit padahal dia tidak tahu di mana untanya berada. Ketika suatu hari kata seorang Yahudi di suatu hari unta Nabi terlepas, "Aku hanya tahu apa yang Allah beritahukan kepadaku," kata Nabi. Mendengar hal itu dan dia menunjukkan kepadaku bahwa unta itu berada di lembah sempit yang kau akan kuberitahu, ikatannya tersangkut di sebuah pohon. Beberapa orang Ansor pergi dan menemukan unta itu di tempat yang Nabi katakan tersebut. Mula-mula banyak kaum Yahudi menyambut apa yang tampak menjadi akhir semua bahaya pecahnya perang sipil di Madinah. Meskipun demikian mereka memperoleh keuntungan dari bahaya tersebut karena perpecahan di kalangan orang Arab akan meningkatkan status orang non-Arab yang akan sangat disukai untuk dijadikan sekutu. Namun persatuan Aus dan Khazraj membuat persekutuan lama tidak lagi berarti, dan pada saat yang sama persatuan itu memberi kekuatan yang hebat bagi kaum Arab Yasrib. Perjanjian kaum Yahudi dengan Nabi memungkinkan mereka untuk berbagi kekuatan tersebut, namun itu juga berarti mendatangkan kewajiban atas kemungkinan berperang melawan kekuatan Arab yang jauh lebih besar dari Madinah. Ada pula kemungkinan buruk bagi mereka dari aturan baru yang belum dicoba, sementara aturan lama telah diketahui dan tata caranya sudah sangat dikuasai sehingga mereka ingin segera kembali kepada aturan lama itu. Salah seorang politisi Yahudi yang sudah lanjut usia dari Bani Konuka, dia adalah seorang ahli seni mengeksploitasi perpecahan antara suku-suku Arab. Ia merasa frustasi dengan persahabatan baru antara Aus dan Khazraj itu. Ia kemudian menyuruh seorang pemuda bersuara merdu dari sukunya untuk pergi dan duduk di antara orang Ansor saat mereka berkumpul. Pemuda itu disuruh membacakan beberapa bait syair yang digubah penyair yang berasal dari kedua suku itu. Pemuda itu melakukan seperti yang diperintahkan. Ia segera menyedot perhatian dari semua yang hadir di sana. Dengan penuh semangat orang-orang Aus memberi tepukan tangan atas syair tentang Aus, dan orang-orang Khazraj pun melakukan yang sama. Kedua belah pihak mulai berdebat satu sama lain, mereka memuji diri sendiri, meneriakkan ejekan dan ancaman, sampai-sampai terdengar teriakan perang, perang. Mereka pun keluar menuju jalur lava mengarah pada pertempuran. Ketika berita itu sampai kepada Nabi, beliau mengumpulkan semua orang muhajirin yang ada di sekitarnya dan segera keluar ke tempat kedua suku tuan rumah yang siap untuk bertempur. "Hai kaum muslim," seru beliau, dan kemudian menyebutkan dua kali nama Allah. Allah, Allah, beliau melanjutkan, "Akankah kalian melakukan hal yang terjadi pada masa jahiliyah, sedangkan aku beserta kalian? Allah telah menuntun kalian kepada Islam, dan meninggikan kalian dengannya, menguatkan kalian untuk menghancurkan berhala-berhala, menyelamatkan kalian dari kekafiran, dan menyatukan hati kalian." Kemudian mereka seketika menyadari kekeliruan mereka, menangis dan saling berpelukan, lantas kembali bersama Nabi ke kota, memperhatikan dan taat kepada ucapan-ucapannya. Untuk lebih mempersatukan kaum mukmin, Nabi mulai membuat sebuah perjanjian persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin,
maka setiap orang Ansor akan memiliki saudara seorang Muhajirin yang lebih dekat kepadanya daripada orang Ansor sendiri, dan setiap orang Muhajirin akan memiliki saudara seorang Ansor yang lebih dekat kepadanya daripada orang Muhajirin sendiri. Namun diri dan keluarganya dikecualikan karena akan sangat tidak adil jika beliau memilih salah seorang Ansor sebagai saudaranya sedangkan yang lain tidak. Karena itu Nabi mengangkat tangan Ali dan berkata, "Inilah saudaraku," dan kemudian beliau menjadikan Hamzah sebagai saudara Zaid. Di antara tokoh musuh Islam adalah dua sepupu, anak dua perempuan bersaudara tetapi ayah mereka berasal dari suku Aus dan suku Khazraj. Keduanya memiliki pengaruh besar dalam sukunya. Orang itu dari Aus yaitu Abu Amir, terkadang dipanggil sang rahib karena ia telah lama menzuhudkan diri dan dikenal mengenakan pakaian dari rambut. Ia mengaku penganut agama Ibrahim dan mendapatkan pengakuan otoritas keagamaan di kalangan penduduk Yasrib. Begitu Nabi datang ia langsung menemui Nabi menanyakan perihal agama Islam itu, dan dijawab dengan ungkapan wahyu yang berulang-ulang mendefinisikannya sebagai agama Ibrahim, seperti yang diwahyukan dalam surah Al-Baqarah ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, "Jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk." Katakanlah, "Tidak, akan tetapi, kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik." "Tapi, aku beragama Ibrahim," kata Abu Amir, dan ia bersikeras menolak bahkan menuduh Nabi telah memalsukan agama Ibrahim. "Aku tidak memalsukannya," kata Nabi, "tetapi aku memurnikannya. Mudah-mudahan Tuhan membiarkan pembohong mati terasing dalam kesendirian," kata Abu Amir. "Baiklah," kata Nabi, "semoga Tuhan melakukannya bagi dia yang berbohong." Abu Amir segera melihat bahwa otoritasnya hilang drastis, dan bahkan jauh lebih menyakitkannya adalah ketaatan anaknya kepada Nabi. Tidak lama sebelum memutuskan untuk membawa sisa-sisa pengikutnya yang semuanya sekitar 10 orang ke Mekah, tampaknya ia tidak menyadari bahwa itu adalah awal kutukan pengasingan bagi dirinya sendiri. Sepupunya dari Khazraj, Abdullah bin Ubay juga merasa berputus asa dengan kedatangan Nabi dan merasa kehilangan, bukan kekuasaan spiritual melainkan kekuasaan sebagai pemimpin di Yasrib. Ia juga merasa kesal melihat anaknya sendiri, yaitu Abdullah telah ditundukkan Nabi, begitu pula putrinya Jamilah. Namun tidak seperti Abu Amir bin Ubay siap menunggu, mengira bahwa cepat atau lambat pengaruh pendatang baru ini akan berakhir. Ubay saat itu berusaha untuk tidak percaya semampu mungkin, tetapi terkadang ia mengkhianati perasaannya sendiri. Suatu ketika saat pemimpin Khazraj yang lain Sa'd bin Ubadah sedang sakit, Nabi datang menjenguknya. Semua orang kaya di oasis itu memiliki rumah yang dibangun seperti benteng. Dalam perjalanannya beliau melewati Muzaham, benteng milik Ubay yang sedang duduk di bawah naungan dinding-dinding dikelilingi beberapa orang dari kabilahnya dan orang Khazraj yang lain. Untuk menunjukkan sikap sopan kepada pemimpin itu Nabi turun dari keledainya dan memberi salam kepadanya. Duduk sebentar menemaninya membacakan Al-Quran dan mengajaknya masuk Islam, setelah beliau menyampaikan apa yang dirasa perlu dikatakan. Ubay menoleh kepadanya dan berkata, "Tidak yang lebih baik dari percakapanmu dan itu benar, duduklah di rumahmu sendiri. Bagi siapa yang datang kepadamu maka ceramahilah ia. Namun bagi yang tidak datang jangan pula bebankan ia dengan ceramahmu itu. Jangan lupa masuk ke pertemuan yang tidak disukainya." Tidak kata sebuah suara, "Datanglah kepada kami dengan ajaran itu, dan kunjungi kami di pertemuan kami di perkampungan kami dan di rumah kami, karena dengan itu kami cinta serta dengannya Tuhan merahmati kami dan kepadanya kami diberi petunjuk." Orang yang mengatakan itu adalah Abdullah bin Rawahah, orang yang setiap kali diharapkan Ubay untuk dapat mendukungnya. Tokoh yang kecewa itu dengan lirih melantunkan sebuah syair yang berisi,
ketika seseorang dikhianati oleh temannya yang satu wajib mengatasinya. Ubay tahu tidak berguna untuk bertahan, sementara itu Nabi pergi dengan sangat sedih meskipun mendapat penghormatan dari Abdullah. Dan ketika beliau masuk ke rumah orang yang sedang sakit itu, penolakan yang beliau terima masih tersirat di wajahnya. Saat segera menanyakan apa yang menyusahkan beliau, ketika ia diberitahu tentang kekafiran Ubay yang tak tergoyahkan, ia berkata, "Berlakulah baik kepadanya wahai Rasulullah, sebab ketika Allah membawamu kepada kami saat itu pula kami mempersembahkan mahkota yang akan dikenakannya, dan ia melihat engkau telah merampas kerajaannya." Nabi tidak melupakan ucapan tersebut, sementara Ubay segera melihat pengaruh dirinya yang suatu saat begitu besar telah menurun drastis. Jika ia tidak masuk Islam, pengaruhnya akan hilang sama sekali. Di sisi lain, ia tahu jika dirinya menerima Islam secara resmi maka akan mengokohkan kekuasaannya, karena bangsa Arab tidak mau merusak ikatan persekutuan lama mereka tanpa ada alasan besar. Tidak lama kemudian ia pun memutuskan untuk masuk Islam. Namun meskipun secara resmi ia berbaiat kepada Nabi dan sering menghadiri sholat, kaum mukmin tidak mempercayainya. Ada beberapa orang yang mereka ragukan juga. Tapi Ubay berbeda dari mayoritas para mualaf yang tidak tulus dan tidak antusias, mengingat pengaruhnya yang luas yang membuatnya menjadi lebih berbahaya. Selama bulan-bulan pertama ketika masjid sedang dibangun, masyarakat merasa kehilangan besar atas kematian Asad, orang Madinah pertama yang masuk Islam. Dialah yang menjadi tuan rumah Mus'ab dan yang bekerja begitu dekat dengannya sepanjang tahun antara dua Aqabah. Nabi berkata, "Kaum munafik Yahudi dan Arab akan mengatakan tentang aku, jika ia benar seorang nabi temannya tidak akan mati. Sungguh kehendakku tidak dapat membantu diriku atau sahabatku melawan kehendak Allah." Pertemuan kedua antara Salman dan Nabi mungkin terjadi pada saat pemakaman Asad karena beberapa tahun kemudian Salman menuturkan sendiri pertemuan itu kepada anak Abbas. Salman berkata, "Aku datang kepada Rasulullah ketika beliau berada di Baqi' al-Gharqad sedang mengiringi jenazah salah seorang sahabatnya. Salman tahu bahwa beliau akan hadir di sana, dan pada waktu itu ia pun berniat bolos kerja agar sampai ke kuburan setelah pemakaman. Ketika Nabi masih duduk di sana bersama beberapa orang muhajirin dan ansar, ku ucapkan salam kepadanya," kata Salman, "dan kemudian aku berkeliling di belakangnya berharap dapat melihat tanda kenabian itu. Ternyata beliau membuka jubahnya dan melepaskan dari punggungnya. Aku pun melihat tanda kenabian itu seperti yang telah digambarkan guruku kepadaku. Aku memeluknya, menciumnya, dan aku pun menangis. Kemudian Rasulullah mengajakku untuk bergeser. Aku pun duduk di depan beliau dan menceritakan perihalku, dan beliau senang karena para sahabatnya dapat mendengarkan ceritaku. Kemudian aku masuk Islam." Meskipun demikian, Salman terus bekerja sebagai budak di antara Bani Quraizah. Setelah 4 tahun kemudian ia baru dapat berhubungan dengan kaum muslim lainnya. Seorang ahli kitab lain yang memeluk agama Islam pada waktu itu adalah seorang rabi dari Bani Konukak, yaitu Husain bin Salam. Ia datang kepada Nabi secara sembunyi-sembunyi dan bersyahadat kepadanya. Kemudian Nabi memberinya nama Abdullah. Sebelum keislamannya diketahui, mualaf itu menyarankan agar kaumnya ditanya tentang kedudukannya di antara mereka. Ketika itu Nabi menyembunyikan Abdullah di rumahnya dan bertanya kepada beberapa tokoh dari Koinukok. Jawab mereka, "Dia adalah pemimpin kami, dan putra pemimpin kami. Ia adalah rabi dan guru kami." Kemudian Abdullah keluar menemui mereka dan berkata, "Hai kaum Yahudi, takutlah kepada Allah dan terimalah apa yang diutusnya kepadamu karena kalian sudah tahu, orang ini adalah Rasul Allah." Setelah itu ia mengumumkan keislaman dirinya dan juga keluarganya. Namun kaumnya mengabaikan perkataannya dan menolak kedudukan mulianya di tengah mereka yang sebelumnya mereka akui.
Islam mulai mantap di Yasrib. Wahyu mengajarkan kewajiban mengeluarkan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan, serta berbagai aturan secara umum mengenai sesuatu yang halal dan haram. Sholat 5 kali sehari secara teratur didirikan secara berjamaah. Ketika waktu sholat tiba, masyarakat akan berkumpul di tempat masjid yang sedang dibangun. Masing-masing menentukan waktu dengan melihat posisi matahari di langit, atau tenggelamnya di ufuk barat. Namun pendapat mereka bisa berbeda-beda, maka Nabi merasa perlu adanya suatu cara memanggil masyarakat untuk sholat ketika waktunya tiba. Pada mulanya beliau berpikir untuk menunjuk seseorang agar meniupkan trompet seperti yang dilakukan kaum Yahudi, tetapi beliau kemudian memutuskan untuk menggunakan genta yang terbuat dari kayu, atau yang disebut nakus, seperti yang dilakukan umat Kristen di timur pada waktu itu. Maka 2 lembar kayu dibentuk genta untuk kegunaan itu, akan tetapi genta itu tidak pernah digunakan, karena pada suatu malam, seorang Khazraj yaitu Abdullah bin Said bermimpi. Keesokan harinya ia menceritakan mimpinya kepada Nabi. Dalam mimpi itu ada seseorang lewat di depanku mengenakan 2 baju berwarna hijau dan ia membawa genta. Lalu aku bertanya kepadanya, "Hai hamba Allah, maukah engkau menjual nakus itu padaku?" "Apa yang hendak kau lakukan dengannya?" tanya mereka. "Ia akan kami gunakan untuk memanggil orang-orang untuk sholat," jawabku. "Maukah engkau bila kutunjukkan satu cara yang lebih baik?" tanyanya. "Cara apa itu?" tanyaku. Kemudian 2 sosok berbaju itu menjawab, "Hendaknya engkau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebanyak 4 kali, kemudian diikuti dengan masing-masing 2 kali ucapan, Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Marilah sholat, marilah menuju kemenangan. Allah Maha Besar, dan kemudian sekali lagi, tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika Nabi mendengar mimpi itu, beliau menegaskan mimpi Abdullah itu benar. Maka beliau menyuruh dia pergi ke Bilal, sahabat yang memiliki suara merdu, untuk mengajarkan ucapan mimpinya itu kepadanya. Rumah tertinggi di sekitar masjid adalah milik wanita Bani Najjar. Sebelum subuh Bilal datang ke sana dan duduk di atap rumah itu menunggu fajar menyingsing. Ketika semburat cahaya pagi pertama terbit di ufuk timur, ia mengangkat kedua belah tangannya dan berdoa, "Ya Allah, aku memujimu dan aku memohon bantuanmu terhadap Quraisy agar mereka mau menerima agamamu." Kemudian ia berdiri dan menyerukan panggilan sholat, yaitu azan. Terima kasih sudah mendengarkan video kami hingga selesai. Jangan lupa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.